Selamat pagi teman-teman semua. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang peristiwa heroik mendukung proklamasi. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Tentara Jepang, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Kosakai yang disingkat BPU-PKI. Badan ini bertugas menyelidiki dan mempelajari mengenai masalah tata pemerintahan dan pembentukan negara Indonesia merdeka. Untuk melaksanakan tugasnya, BPU-PKI mengumumkan nama-nama anggotanya pada tanggal 1 April 1945. Badan yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dengan wakil ketuanya RP Suroso bertugas menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia, BPU-PKI mengadakan 2 kali sidang, yaitu sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Hasil sidang pertama tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia perumusan pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia yang dikenal dengan nama Panitia 9 ini menghasilkan sebuah piagam yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta, yang berisi perumusan dasar negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pada sidang kedua, BPU-PKI berhasil membentuk 3 panitia, yaitu sebagai berikut. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Suyoso. Dan Panitia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidangnya pada tanggal 11 Juli 1945 menyepakati konsep naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara diambil dari Piagam Jakarta. Rancangan tersebut kemudian disempurnakan lagi oleh panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Mr. Supomo. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945, BPU-PKI menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, yaitu Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Akhirnya, BPU-PKI menerima rancangan undang-undang tersebut yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Presiden dan Wakil Presiden RI untuk pertama kali dipilih oleh PPKI karena MPR yang berhak memilih dan melantiknya belum terbentuk. Hal itu telah diatur dalam Pasal 3 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang pertama PPKI, Otto Iskandar Dinata mengusulkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI dilakukan secara aklamasi. Akhirnya, usul disetujui.
Kemudian PPKI memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Drs Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pembagian wilayah Republik Indonesia. Sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 juga telah memutuskan pembagian wilayah Indonesia untuk sementara waktu dibagi menjadi 8 provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Kedelapan provinsi beserta gubernurnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 September 1945, Presiden Soekarno berhasil menyusun Kabinet RI pertama yang terdiri atas 12 Menteri Departemen dan 4 Menteri Negara yang susunannya sebagai berikut. Komite Nasional Indonesia Pusat dan Daerah. PPKI dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 menegakkan perlunya pembentukan suatu komite nasional untuk membantu pekerjaan presiden sebelum terbentuk MPR dan DPR. Maka pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa yang sekarang disebut dengan Gedung Juang 45 Jakarta. Salah satu hasil keputusan sidang itu adalah terbentuknya Komite Nasional Indonesia atau KNI. Badan ini berfungsi sebagai DPR sebelum pemilu diselenggarakan. Komite Nasional terdiri atas Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan Komite Nasional Indonesia Daerah yang ada di masing-masing provinsi. KNIP diresmikan dan anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta. Ketua KNIP pertama ialah Mr. Kasman Singodimedjo. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Untuk mewujudkan lembaga yang bertugas menjaga keamanan rakyat, maka pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengusulkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP yang bertujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat dan merawat para korban perang. BKR pada awalnya bukan merupakan kesatuan militer yang resmi. Melihat perkembangan situasi yang semakin membahayakan negara, maka pemerintah memanggil mantan Mayor KNIL Urip Sumoharjo dari Yogyakarta ke Jakarta dan diberi tugas untuk membentuk tentara kebangsaan.